Halo gengs, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Kali ini aku akan membawakan sebuah alur cerita film horor nih, menceritakan seorang kepala keluarga yang membawa keluarga kecilnya itu kembali ke rumah orang tuanya karena dunia luar tuh sedang mengalami krisis, yaitu wabah zombie. Di rumah orang tuanya itu, ia dan keluarga kecilnya itu bisa tinggal dengan nyaman karena terdapat air bersih yang bisa dikonsumsi ternak-ternak dan bahkan ladang. Hingga pada suatu hari, perdebatan pun dimulai antara keluarga kecil ini. Nah, kira-kira kenapa tuh? Tanpa banyak basa-basi lagi, still in Nox TV. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang kepala keluarga yang bernama Prancis dan istrinya yang bernama Iris membawa kedua anak mereka yang bernama Joshua dan Lucas kembali ke kediaman orang tua dari sang suami. Namun sesampainya mereka di rumah itu, rumahnya tampak terbengkalai dan pintunya bahkan terbuka. Namun Prancis sebagai kepala rumah tangga mencoba menahan rasa takutnya itu untuk tetap masuk. Ia tidak mengetahui apa yang terdapat di dalam rumah orang tuanya ini, karena bisa saja di dalam rumahnya itu sudah terdapat zombie. Prancis rela mempertaruhkan nyawanya karena rumahnya ini adalah benteng terakhir mereka untuk bertahan dari virus zombie. Saat Prancis mencoba masuk ke dalam kamar kedua orang tuanya, ia sangat terkejut mendapati ayahnya yang sudah mati membusuk sambil memegangi satu buah pistol di tangannya. Setelah Prancis mengecek keadaan orang tuanya itu, sepertinya ayahnya menembak dirinya sendiri sebelum berubah menjadi zombie. Setelah Prancis keluar dari kamar itu, ia dikejutkan dengan sosok zombie wanita yang mana ternyata itu adalah ibunya. Setelah zombie itu merangkak perlahan ke arah Prancis tanpa pikir panjang, Prancis pun langsung menembak zombie tersebut dengan senjata yang ia ambil dari mayat ayahnya. Prancis kemudian pergi ke halaman depan rumah. Ia menggunakan pompa air itu lalu mencoba mengkonsumsi air dari pipa itu untuk memastikan air itu dapat dikonsumsi. Setelah mengetahui air itu dapat dikonsumsi, betapa senangnya kedua anaknya ini dan langsung bermain air dari pompa itu. Prancis kemudian mengajak Joshua untuk memasuki sebuah gudang yang berada tepat di samping rumah mereka, berharap mereka dapat mendapatkan peralatan apa saja atau senjata untuk bertahan dan melawan zombie. Perlahan Prancis dan Joshua pun mulai memasuki gudang tersebut. Tiba-tiba mereka melihat beberapa ekor ayam yang berada di dalam kandang yang masih hidup. Saat mereka mencoba mengambilnya, ternyata kandangnya itu dikunci menggunakan gembok. Namun saat mereka mencoba mencari kunci gembok kandang itu, mereka dikejutkan oleh sesosok pria yang gantung diri yang mana ternyata itu adalah pamannya. Di sana mereka juga melihat kunci gembok itu yang tergantung di saku celana milik sang paman. Lalu Prancis pun segera menyuruh Joshua untuk mengambilnya. Hal itu sengaja Prancis lakukan agar Joshua dapat melawan rasa takutnya terhadap zombie. Meski ia sangat ketakutan, Joshua tetap melangkahkan kakinya perlahan mendekati tubuh sang paman yang tergantung di sana. Namun saat Joshua mencoba mengambil kunci itu, tiba-tiba tubuh sang paman jatuh dan menimpa dirinya. Yang mana hal itu langsung membuat Joshua berteriak dengan histeris. Setelah keluar dari gudang itu dan kembali ke rumah, Joshua langsung segera mencuci muka dan tangannya itu karena dia takut terserang virus zombie karena dia bersentuhan langsung dengan mayat pamannya. Selain membawa beberapa barang dan juga kandang ayam, Prancis juga menemukan satu buah tebu yang ternyata kondisinya itu masih bagus, sehingga ia pun memberikan tebu tersebut kepada Lucas karena anak bungsunya itu tidak pernah memakan buah tebu secara langsung. Kemudian setelah itu, Iris mengajak Prancis menuju ke sebuah ruangan yang mana di dalam ruangan itu terdapat generator yang mungkin saja masih bisa hidup dan dipakai untuk menghidupkan listrik pada rumah tersebut. Namun tiba-tiba saja saat mereka masuk ke dalam ruangan itu, Prancis terlihat ketakutan seolah-olah pernah terjadi sesuatu di dalam ruangan itu yang membuat Prancis sangat trauma. Ketika di malam harinya, mereka pun makan hanya menggunakan penerangan seadanya karena mereka masih belum menemukan cara untuk menghidupkan listriknya. Saat mereka mulai menyantap makanannya itu, Iris tiba-tiba bertanya apakah tinggal di rumah ini adalah pilihan yang tepat karena persediaan makanan mereka tidak begitu banyak. Iris pun mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar bahwa orang-orang membangun kamp perlindungan di daerah utara. Lalu Iris bertanya mengapa mereka tidak mencoba pergi ke sana. Kemudian Joshua juga menambahkan bahwa sebelum sinyal handphonenya itu hilang, ia mendapatkan pesan dari pacarnya yang bernama Alice bahwa ia dan keluarganya pergi menuju ke pegunungan yang berada di daerah utara. Tapi Prancis menolak permintaan mereka itu dan mengatakan bahwa kondisi di luar sana sangatlah berbahaya. Setelah selesai makan dan anak-anak pun tertidur,
Iris menyuruh Prancis untuk segera tidur juga. Namun entah mengapa Prancis mulai bermimpi buruk tentang ruangan tempat generator itu berada. Setelah itu ia pun terbangun dan ketakutan dan langsung memeluk Iris seperti seorang anak kecil. Keesokan harinya, Iris kembali mengajak Prancis untuk segera pergi dari rumah itu. Iris juga mengatakan bahwa ia paham kalau Prancis mempunyai kenangan buruk dengan rumah itu, terutama ruangan penyimpanan generator yang ada di basement. Hingga akhirnya Prancis pun menyetujui untuk pergi dari rumah itu dan menuju ke daerah utara. Namun tiba-tiba Prancis menginjak rem mobilnya dan mereka berhenti mendadak. Ternyata di ujung jembatan yang harus mereka lewati ini terdapat sebuah penghalang atau kawat berduri yang menghalangi jalan mereka. Bahkan terlihat juga banyak kendaraan lain yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Prancis pun mengatakan bahwa mereka akan segera kembali ke rumah tadi terlebih dahulu karena hari itu sudah mulai malam. Namun karena pergi udah sejauh ini, Iris menolak untuk kembali dan dia pun langsung turun dari mobil menuju ke ujung jembatan untuk membuka penghalang itu. Tiba-tiba tepat di belakang Iris muncul seorang tentara yang telah berubah menjadi zombie. Dan saat Prancis melihat istrinya itu dikejar-kejar oleh zombie, ia pun langsung turun dari mobil lalu menggunakan senjatanya untuk menumbangkan tentara zombie itu. Namun sayangnya suara bising dari tembakan itu membuat para zombie lainnya pun berdatangan dan langsung mengerumuni Joshua dan Lucas yang pada saat itu berada di dalam mobil. Lalu Prancis pun mencoba mengalihkan perhatian para zombie sehingga Iris bisa membawa kedua anaknya itu ke tempat yang aman. Setelah kejadian tadi, Prancis dan keluarga kecilnya ini pun kembali ke rumah orang tuanya dengan berjalan kaki. Hal itu dikarenakan ledakan granat itu memancing para zombie lainnya mengerumuni tempat tersebut, yang membuat mereka tidak bisa mengambil kembali mobilnya. Singkat cerita, keesokan harinya, Prancis kembali ke jembatan itu sendirian untuk mengecek mobil mereka apakah masih bisa berfungsi atau tidak. Dan ketika Prancis sudah berhasil menyalakan mobilnya, entah mengapa tiba-tiba ia teringat dengan perkataan anaknya Joshua, yang mana ternyata paman Diego yang merupakan selingkuhan istrinya ternyata juga pergi ke utara, yang mana hal itu menjelaskan mengapa Iris begitu sangat ingin pergi ke utara. Lalu saat Lucas dan Joshua sedang bermain bersama, tiba-tiba ia melihat sang ayah yang kembali sambil membawa beberapa persediaan makanan. Iris yang mengetahui Prancis telah kembali langsung menanyakan apakah mobilnya baik-baik saja. Namun Prancis berbohong bahwa mobilnya itu telah mengalami kerusakan yang cukup parah akibat terkena ledakan dari granat sebelumnya. Lalu Prancis pun masuk ke dalam ruangan generator. Ia mencoba melawan rasa takutnya yang pernah terjadi di dalam ruangan tersebut. Dan setelah Prancis berhasil menghidupkan generator itu, ia pun berhasil menghidupkan listriknya kembali. Bahkan ia juga berhasil menghidupkan seluruh pendingin ruangan yang berada di dalam rumah itu. Prancis bahkan juga berhasil menghidupkan alat pemutar musik di dalam rumah itu. Setelah menghidupkannya, ia pun memanggil kedua anaknya itu untuk menari bersama dengannya. Hal ini bisa menjadi obat dikala mereka bosan, mereka tinggal memutar lagu kesukaan mereka pada pemutar musik itu. Melihat suami dan anaknya itu sedang asik berjoget, entah mengapa Iris yang biasanya hanya bersikap dingin dan cemberut sekarang terlihat tersenyum dan bahagia. Bahkan ketika di malam harinya saat kedua anaknya itu sudah tertidur pulas, Prancis dan Iris pun menikmati waktu mereka berdua. Di sisi lain, ketika Joshua sedang asik berfantasi sambil melihat foto kekasihnya, tiba-tiba Lucas membuka pintu kamarnya itu dan mengatakan bahwa ia tidak bisa tidur. Hal itu sempat membuat Joshua marah kepada adiknya karena telah mengganggu kesenangannya. Namun Joshua tidak tega mengusir adiknya itu dan dia mengizinkannya untuk masuk, lalu dia mengajaknya untuk melihat album foto keluarga mereka. Lucas kemudian bertanya, mengapa sang ibu selalu saja terlihat sedih padahal mereka tidak melakukan kesalahan. Dan karena Joshua tidak bisa menceritakan bahwa kedua orang tua mereka itu sedang bertengkar, ia pun mengatakan kepada sang adik mungkin ibunya itu sedang kelelahan saja, sehingga mereka harus bisa mengandalkan diri sendiri agar tidak terlalu mengandalkan orang tua. Keesokan harinya, Prancis meminta maaf kepada Iris karena dirinya selalu saja berbuat kasar kepada Iris dan juga Joshua. Dan ia pun berjanji mulai hari ini bahwa ia akan bersikap lebih baik lagi kepada mereka, yang mana hal itu pun berhasil meyakinkan Iris dan memaafkan Prancis. Prancis kemudian mengajak kedua anaknya itu dan juga Iris untuk merayakan kebersamaan mereka dengan memasak ayam yang ia temukan di dalam gudang. Namun ternyata saat Prancis ingin mengambil ayamnya itu, ayamnya telah habis dimakan oleh seekor anjing liar. Bahkan anjing itu juga menyerang dan menggigit tangannya Prancis dan setelah itu ia berlari melalui lubang.
Saat Iris mengobati tangannya Prancis, ia menyuruh Prancis segera mencari rumah sakit terdekat karena ia takut anjing itu menyebabkan rabies. Namun Prancis justru marah dan mengatakan bahwa dia pasti akan baik-baik saja. Saat Joshua sedang asik mendengarkan radio, tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari seseorang yang mengatakan bahwa militer telah membangun kamp perlindungan yang bernama Camp Delta. Orang itu kemudian mengajak orang-orang yang telah berhasil selamat dari wabah zombie untuk berlindung dan pergi ke camp tersebut. Namun ketika Joshua mengatakan kepada sang ayah mengatakan bahwa tidak ada jaminan jika kondisi di luar sana jauh lebih aman daripada rumah mereka saat ini. Dan sejak kejadian itu, entah mengapa Prancis selalu saja menolak untuk pergi dari rumah, sambil mengatakan berbagai macam alasan kepada semua orang agar mereka untuk tetap tinggal di rumah ini. Meski begitu, Joshua selalu berusaha merayu sang ayah bahwa ia ingin mencari tahu keberadaan pacarnya. Mendengar hal itu, Prancis menjadi sangat marah dan dia pun akhirnya memperbolehkan Joshua untuk pergi asalkan ia bisa melawan zombie itu dengan tangannya sendiri. Prancis kemudian mengajak Joshua ke tengah ladang. Ia menyuruh Joshua untuk menembak sasaran dengan pistol miliknya. Prancis mengajarkan kepada Joshua untuk membayangkan target yang akan ia serang itu adalah kepala zombie. Prancis mencoba menjelaskan kepada Joshua bagaimana caranya agar ia bisa membidik sasaran dengan baik. Tetapi walaupun ia sudah menjelaskannya berkali-kali, entah mengapa Joshua selalu saja merasa ketakutan. Hal itulah yang membuatnya tidak bisa membidik dengan benar yang menyebabkan sang ayah menjadi marah-marah kepadanya. Iris yang mendengar suara tembakan itu menyuruh Prancis untuk berhenti karena Joshua terlihat sangat ketakutan. Namun saat Prancis meneriaki Joshua, akhirnya Joshua memberanikan diri untuk menembak sasaran tersebut dan berhasil mengenainya. Namun tanpa disadari, suara tembakan itu memancing para zombie yang berasal dari gereja. Prancis dan keluarganya pun mencoba melarikan diri dari kejaran banyak zombie itu. Dan ketika mereka masuk ke dalam rumah, Prancis dan Joshua langsung menutup pintu itu rapat-rapat agar para zombie tidak bisa masuk ke dalam. Namun sayangnya, para zombie yang berasal dari jemaat gereja ini jumlahnya sangat begitu banyak, yang mana mereka sudah hampir berhasil untuk mendobrak pintu rumah ini. Namun beruntungnya tiba-tiba ada suara klakson mobil yang mengalihkan perhatian para zombie ini. Dan ketika sudah berhasil mendapatkan perhatian para zombie itu, pengendara mobil itu pun langsung membawa para zombie menjauh. Sehingga Prancis dan keluarga kecilnya ini pun berhasil selamat dari serangan ratusan zombie itu. Singkat cerita, keesokan paginya Prancis mencoba memastikan keadaan di luar itu sudah aman. Setelah itu Prancis mencoba melacak jejak dari ban mobil tadi malam. Ternyata yang telah menyelamatkan mereka itu adalah kakak kandungnya sendiri yang bernama Diego. Pria inilah yang dulunya pernah berselingkuh dengan istrinya Iris. Diego pun meminta maaf atas kejadian itu. Namun kedatangannya ke sini bukanlah untuk menemui Iris, melainkan ingin menyelamatkan Prancis dan keluarganya dari wabah virus zombie yang berbahaya ini. Bahkan Diego juga mengetahui jalan ke Camp Delta yang berada di wilayah utara. Mendengar hal itu, Prancis pun langsung menodongkan senjatanya ke dahi Diego dan mengatakan kalau dia tidak membutuhkan bantuan Diego. Prancis menyuruh Diego untuk segera pergi dari sana, dan jika ia melihatnya sekali lagi, dia tidak akan segan-segan untuk menembaknya. Sebelum pergi, Diego memberikan peta menuju Camp Delta kepada Prancis. Hal itu jika Prancis berubah pikiran dan akan pergi ke sana. Namun kebaikan Diego itu justru membuat Prancis semakin marah dan hampir saja membakar petanya. Tapi ia pun mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk menyimpan peta tersebut. Prancis kemudian kembali ke rumah dan memberitahukan kepada Iris bahwa Diego telah meninggal akibat serangan zombie yang sebelumnya. Mulai hari itu, Prancis pun menyegel pintu dan jendela rumah mereka beralasan agar para zombie tidak dapat masuk ke dalam rumah mereka itu. Sementara Iris dan Joshua hanya pasrah melihatnya karena mereka terlalu takut berbicara kepada Prancis. Di sore harinya, pada saat Lucas sedang bermain di ruangan generator, tiba-tiba ada salah satu zombie datang dan melihatnya melalui celah jendela. Namun beruntungnya Iris datang tepat waktu dan membuat anaknya itu menjadi lebih tenang, karena jika Lucas berteriak sedikit saja akan membuat para zombie lainnya berdatangan. Ternyata Prancis sedang mengamati mereka dari balik pintu, sehingga Prancis pun memutuskan untuk segera mencari keberadaan zombie tersebut. Dan setelah berhasil menemukan zombie itu yang ternyata berada di ladang belakang rumahnya, Prancis pun langsung menyerang zombie tersebut dengan brutal menggunakan golok yang ia pegang. Prancis pun kembali dengan membawa kepala zombie lalu menunjukkannya kepada Iris dan anak-anak, yang mana hal itu tentunya membuat mereka menjadi semakin ketakutan. Prancis juga berbohong, yang mana ia berkata melihat ratusan zombie di ladang belakang rumah mereka, sehingga ia menyuruh Iris dan juga anak-anak agar tidak keluar dari rumah terlebih dahulu sampai ia memastikan bahwa keadaan di luar itu benar-benar aman. Pada malamnya, Prancis tiba-tiba mengajak anak-anak untuk menghias pohon Natal, padahal hari itu belumlah hari Natal. Bahkan ia juga sudah menyiapkan makan malam bersama. Tetapi Iris merasa curiga bahwa ia merasa ada sesuatu yang aneh dari Prancis.
dan berfirasat bahwa dia seperti menyembunyikan sesuatu. Prancis menyuruh anak-anaknya menganggap bahwa hari ini adalah hari Natal. Lalu ia pun menyuruh kedua anaknya itu untuk menyampaikan keinginan mereka. Lukas berkata bahwa ia ingin bermain dengan Santa Claus, sementara Joshua mengatakan bahwa ia menginginkan peta yang ada di kamar Prancis. Mendengar hal itu, Iris pun mulai bertanya peta apa yang dimaksud oleh Joshua itu. Namun Prancis tetap berbohong bahwa dia tidak memiliki peta apapun. Bahkan ia tiba-tiba mengatakan bahwa ia ingin memiliki satu orang anak lagi, yang mana hal itu tentu saja mendapat penolakan dari Iris karena mereka sedang berada di dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi Prancis mengatakan bahwa permintaannya itu wajar karena ia ingin menambah keturunannya. Pada akhirnya Iris pun mengutarakan keinginannya yang ingin pergi dari rumah itu karena dia sudah muak dengan tingkah laku Prancis. Dan di meja makan itu, Prancis pun membongkar aib Iris yang mana ia ingin pergi sebenarnya ingin menemui Diego. Bahkan ia juga mengatakan kepada anaknya bahwa Iris akan meninggalkan mereka berdua demi bertemu dengan selingkuhannya itu. Prancis kemudian mengeluarkan peta yang diberikan Diego, yang mana ia lalu membakarnya yang membuat Iris menjadi semakin marah. Sementara Joshua dan Lukas hanya bisa duduk dan menangis karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Lalu keesokan harinya saat Prancis sedang mencari tebu di ladang, tiba-tiba ia mendengar suara aneh. Lalu di langit ia melihat kepulan asap yang menandakan ada seseorang di dekat mereka. Dan sepulangnya ke rumahnya, Prancis langsung menyegel pintu rumahnya itu menggunakan kayu yang besar sehingga tidak ada satupun orang yang dapat keluar dari rumahnya tersebut. Lalu kemudian ia memberitahukan kepada anak dan istrinya bahwa dia melihat sekelompok zombie yang berjalan menuju rumah mereka. Namun tiba-tiba Joshua mengatakan bahwa sebenarnya ayahnya hanya berbohong saja. Berbohong agar ia bisa mengurung mereka semua dan tidak ada satupun yang ingin keluar dari rumah itu. Mendengar hal itu, Prancis menjadi semakin marah dan langsung memukul Joshua. Lalu mengatakan tidak ada satupun orang yang boleh keluar dari rumah itu. Tiba-tiba ada suara ketukan dari pintu mereka yang berbunyi. Orang itu mengatakan bahwa dia adalah seorang tentara dan sekarang sedang membutuhkan pertolongan. Awalnya Prancis berusaha menembak orang itu karena dia tidak percaya dengan siapapun yang berada di luar sana. Namun tiba-tiba Joshua berhasil membuka pintunya yang membuat tentara itu berhasil masuk ke dalam rumah mereka. Dan mereka pun langsung memeriksa tentara itu apakah dia sudah tergigit oleh zombie. Setelah memastikan kalau tentara ini aman, tentara ini kemudian bercerita kalau dia itu berasal dari Camp Delta. Ia pergi keluar camp bersama tentara lainnya untuk mencari bahan persediaan makanan. Mereka diserang oleh kelompok zombie yang begitu banyak dan akhirnya hanya meninggalkan tentara ini yang selamat seorang diri. Prancis pun bertanya apakah di luar sana masih banyak berkeliaran zombie. Tentara itu pun menjawab tidak ada satupun wilayah yang aman kecuali wilayah Camp Delta yang berada di daerah utara. Bahkan para tentara sudah berhasil mengamankan seluruh wilayah tersebut dan mereka tidak perlu khawatir lagi dengan keberadaan para zombie. Selain itu, tentara ini juga mengatakan bahwa dia telah diselamatkan oleh seorang pria yang menyuruhnya untuk pergi ke rumah ini. Yang mana hal itu pun akhirnya membuat Iris sadar bahwa Prancis ternyata telah membohonginya tentang Diego yang telah meninggal akibat diserang oleh zombie. Prancis beralasan tidak bisa mempercayai tentara ini begitu saja. Dia pun memutuskan untuk mengurung tentara ini di ruangan generator dan menguncinya dari luar, sambil menunggu apakah tentara ini terinfeksi oleh virus zombie atau tidak. Ketika semua orang sudah tertidur, Joshua tiba-tiba membangunkan ibunya lalu mengajaknya untuk pergi dari rumah ini dan mencari keberadaan pamannya itu yang ia merasa kalau pamannya itu masihlah hidup. Namun sayangnya Iris mengatakan tidak bisa meninggalkan Lukas begitu saja. Nampaknya Joshua juga sudah mengetahui bahwa dia bukanlah anak kandung dari Prancis, melainkan anak dari hubungan gelap Iris bersama Diego, yang mana hal itu menjelaskan mengapa Prancis selalu bersikap keras kepadanya. Pada akhirnya Joshua pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu sendirian, dan ia berjanji jika ia berhasil menemukan Diego, ia akan kembali ke rumah ini untuk menjemput ibunya dan juga Lukas, karena ia sudah tidak bisa mempercayai Prancis lagi. Keesokan paginya Iris memberi beberapa makanan kepada tentara ini karena sepertinya ia tidak terinfeksi virus zombie. Dan ketika Prancis datang, ia bertanya kepada Iris di mana Joshua berada karena dia ingin meminta maaf atas kejadian semalam. Namun Iris mengatakan bahwa ia tidak tahu, begitu juga dengan Lukas. Dan setelah Prancis melihat pintu rumahnya yang terbuka, dia pun sadar kalau Joshua telah pergi dari rumah itu. Tiba-tiba Prancis mengambil sebuah palu dan tanpa alasan langsung memukul kepala tentara itu. Bahkan Prancis juga memukul Iris yang membuatnya tak sadarkan diri. Saat Iris tersadar dari pingsannya, ternyata dia berada di dalam ruangan generator bersama Lukas. Sementara Prancis sedang asik makan di depan mayatnya si tentara itu sambil memainkan mainan tentara-tentaraan milik Lukas. Tidak lama kemudian, Prancis membuka ruangan generator itu sambil mengenakan pakaian
pakaian milik tentara. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa dia baru saja memasak daging yang sangat lezat, sehingga ia menyuruh Iris dan juga Lucas untuk membantunya menghabiskan daging tersebut. Namun Iris melarang Lucas untuk memakan daging tersebut karena seingatnya mereka tidak memiliki persediaan daging sama sekali. Ternyata daging yang dimasak oleh Prancis ini adalah daging anjing yang telah memakan ayam mereka di awal cerita film. Melihat anak dan istrinya itu tidak mau ikut makan, Prancis pun marah dan membanting nampan itu. Ia mengatakan jika dahulu ayahnya sering memarahi dirinya jika ia tidak menghabiskan makanan yang diberikan oleh ayahnya. Iris lalu berjanji kepada Prancis bahwa ia tidak akan meninggalkannya jika ia mengeluarkan mereka dari ruangan itu. Namun Prancis tahu kalau Iris hanya membohongi dirinya dan dia pun meninggalkan mereka. Pada malam harinya saat Prancis mendengar suara Lucas yang kesakitan, dia pun bergegas untuk membuka pintu ruangan generator itu. Tapi ternyata itu semua hanyalah rencana Iris saja agar mereka bisa keluar dari ruangan itu. Lalu saat Prancis mencoba mengejar mereka, tiba-tiba ia melihat bayangan ayahnya yang dulunya selalu berdiri di depan pintu untuk memarahinya. Bahkan selalu mengurung dirinya di ruangan itu. Sampai takutnya, Prancis sampai menangis dan tidak bisa berdiri lagi. Sementara Iris memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Lucas kabur dari rumah. Namun sayangnya saat mereka hendak pergi, ternyata di luar rumah sudah ada zombie yang menunggu mereka dan zombie itu mengejar mereka. Zombie tersebut berhasil menangkap Lucas dan ketika Prancis mendengar teriakan anaknya itu, ia pun langsung menjebol pintu ruangan itu untuk menyelamatkan anaknya. Prancis menyerang zombie itu dengan sangat brutal menggunakan pistolnya sampai kepala zombie itu hancur. Sementara itu, ternyata tangan Lucas telah tergigit oleh zombie dan Iris menyuruh Prancis untuk memotong tangan anaknya itu agar virusnya itu tidak menyebar. Tetapi Prancis malah ketakutan dan langsung tersender dan duduk di pojokan. Melihat hal itu, Iris menyuruh Lucas untuk bertahan karena dia akan segera mengamputasi tangannya agar virusnya itu tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan setelah Iris selesai, ia menyuruh Prancis untuk segera mengambil mobil mereka agar mereka secepatnya bisa membawa Lucas ke Camp Delta. Mendengar hal itu, Prancis pun bergegas mengambil mobil mereka. Saat Prancis sudah sampai di jembatan, ia ternyata bertemu dengan Joshua yang berada di sana. Namun tiba-tiba Joshua menembak ayahnya itu karena mengira ayahnya itu telah berubah menjadi zombie. Saat Joshua menyadari kesalahannya itu, ia pun langsung meminta maaf kepada ayahnya dan berkata bahwa dia tidak bermaksud menembak ayahnya itu. Saat Joshua menangis, Prancis mengelap air mata Joshua itu dan berkata untuk segera kembali ke rumah karena adiknya sekarang sedang membutuhkan pertolongan. Setelah itu, Prancis pun menghembuskan nafas terakhirnya dan Joshua pun meninggalkannya di tempat itu. Ia segera membawa mobilnya untuk kembali ke rumah untuk menjemput ibu dan adiknya. Dan film pun selesai.